Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alia Maglin Fadelina, kelas A2 semester 2, Prodi PLB dengan nomor induk mahasiswa 211F10033. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang film I'm Sam untuk pengumpulan tugas mata kuliah pendidikan intelektual oleh dosen pengampu Ibu Renala Tama Kismawiyati SPD MPD. I'm Sam adalah sebuah film bergenre drama komedi yang dirilis pada tahun 2001 lalu. Film yang ditulis dan disutradari oleh Jesse Nelson ini menjadi salah satu film inspiratif hingga saat ini. Diceritakan seorang single parent bernama Sam yang mempunyai IQ layaknya seorang anak berumur 7 tahun atau intellectual disability. Saat itu, Sam harus membesarkan bayi kecilnya yang cantik bernama Lucky karena sang ibu melarikan diri. Mulanya, Sam sangat kebingungan dan kewalahan saat mengurus putrinya. Bahkan, di hari pertama kepulangannya dari rumah sakit, Lucky terus menangis hingga Sam sangat frustasi. Untungnya, mereka mempunyai tetangga yang perhatian bernama Annie. Annie selalu membantu mengurus Lucy dan menerangkan banyak hal kepada Sam dengan sabar. Sam juga memiliki beberapa teman yang sama-sama memiliki disabilitas. Namun, teman-temannya sangat menyayangi Sam dan Lucy. Bahkan, ketika Sam hendak membelikan Lucy sepatu baru dan uangnya tak cukup, teman-teman Sam mengumpulkan uang mereka untuk membeli sepatu baru itu. Kehidupan ayah dan anak ini sangat damai. Sam mampu membesarkan anaknya dengan penuh cinta, dan Lucy tumbuh menjadi gadis cilik yang sangat cerdas. Bahkan, ia mampu mengerti bagaimana cara menghadapi ayahnya dengan kondisi seperti itu. Saat Lucy menginjak usia 7 tahun, pihak sekolah khawatir dengan kehidupan Lucy di masa mendatang. Saat Lucy menginjak usia 7 tahun, pihak sekolah khawatir dengan kehidupan Lucy di masa mendatang. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa seorang dengan low IQ membesarkan seorang anak. Mereka khawatir kecerdasan Lucy tak bisa berkembang atau bahkan menurun. Oleh karena itu, pihak sekolah membawa perkara ini ke ranah hukum. Mereka memanggil pihak Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk menangani masalah Lucy. Dan disinilah perjuangan Sam bermula. Sam menemui Rita Harrison, seorang pengacara yang handal namun terkenal dingin, untuk membantu perjuangannya. Awalnya, Rita tak mau membantunya, namun karena kegigihan Sam yang menemuinya setiap hari, Rita akhirnya bersedia membantu Sam bahkan secara gratis. Film ini sangat relate dengan kehidupan. Pertama adalah mereka yang pro. Orang yang menyandang disabilitas mampu membina rumah tangganya dengan baik. Di sini mengacu pada Sam mampu membesarkan anaknya dengan baik. Kedua, mereka yang kontra. Bagaimana bisa seorang yang menyandang disabilitas bisa mendidik anaknya dengan baik? Bahkan mereka tak mampu mengurus diri mereka sendiri. Di akhir film ini, Jesse Nelson bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anak mereka. Sam mengatakan bahwa ia tak mampu berhitung, tak mengerti pelajaran, juga tak mengerti pubertas. Namun, ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan. Bahkan pengacaranya, Rita, sadar akan pentingnya kebersamaan melalui Sam. Sam mengatakan bahwa ia sangat iri padanya. Rita memiliki rumah yang mewah, suami yang mencintainya, dan anak yang selalu ada di sisinya.
Padahal di sisi lain, Rita tak pernah bersyukur atas apa yang telah ia dapat. Ia tak pernah mau mengerti perasaan anaknya atau dekat dengan anaknya. Hal ini menjadikan cambuk untuk Rita. Nah, lewat film ini, penonton akan diajarkan mengenai konsep intellectual disability. Dilansir dari Ruth Ann Riggs, orang yang memiliki disabilitas bisa membesarkan dan mendidik anak mereka dengan baik, bahkan lebih baik daripada orang normal. Anak mereka akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih mandiri, memiliki banyak skill, dan tentunya mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan mereka yang sesungguhnya. Dalam film ini, terdapat salah satu scan film yang membuat saya cukup terharu, yaitu ketika Sam mengajak Lucky ke toko sepatu bersama dengan keempat teman baiknya. Ia ingin membelikan Lucky sepatu baru untuk dikenalkan Lucky di hari pertama sekolahnya. Ia pun membebaskan Lucky untuk memilih sepatu apa saja yang ia sukai. Dan saat akan membayar, ternyata uangnya tidak cukup untuk membayar sepatu tersebut. Sam terlihat sedih saat itu. Namun, tiba-tiba keempat temannya berinisiatif membantu Sam dengan menyumbang dan memberi uang yang mereka miliki agar dapat membayar biaya sepatu Lucky. Sungguh saya merasa ini merupakan bentuk dari persahabatan yang indah. Ketika seorang dengan keterbelatar belakangan mental ternyata memiliki perasaan, kebersamaan, dan empati yang sangat kuat terhadap sesama. Pesan moral dari film ini mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis. Kita patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya. Mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Secara keseluruhan, I'm Sam adalah memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.